sesuatu yang kecil ini jika teman-teman bersabar, tekun, akan ada masanya teman-teman nanti akan meraih apa yang teman-teman inginkan, yang teman-teman harapkan. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Kalau kamu baru pertama kali ke sini, perkenalkan, namaku Weni, dan di video kali ini aku akan membahas prediksi keuangan Cancer di tahun 2021. Untuk prediksi cinta Cancer sudah tayang, bisa kamu cek di atas atau di kolom deskripsi. Kalau sekarang aku akan bahas mengenai peluang teman-teman di bidang pekerjaan atau bisnis, dan juga godaan keuangan yang harus kamu waspadai di sepanjang 2021. Jadi pastikan kamu tonton terus sampai habis. Dan sekarang aku akan shuffle dulu kartunya. The High Priestess, Five of Cups, Two of Swords, Seven of Pentacles, Knight of Cups, The Moon, Two of Wands, The Devil. Oke, buat teman-teman Cancer di sini yang bisa aku lihat ya, ada beberapa hal yang harus kamu waspadai. Di sini ada Five of Cups, yang mana di sini adalah sebuah penyesalan atau sesuatu yang masih kalian ingat-ingat. Jadi sangat mungkin di tahun 2020 ini teman-teman ada yang mungkin di sini ada bisnis yang harus gulung tikar, di mana teman-teman baru aja mulai bisnis ternyata harus mengalami kegagalan, atau mungkin di sini ada hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan di kantor yang membuat teman-teman merasa menyesal atau sedih, putus asa. Mungkin teman-teman di PHK atau ada pengurangan karyawan, pengurangan gaji dan sebagainya. Pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan bidang keuangan yang membuat teman-teman menyesal, atau mungkin di sini teman-teman menyesal karena sebelumnya nggak rajin nabung sehingga di 2020 pontang-panting perkara pandemi dan sebagainya kayak gitu. Tapi di sini yang bisa kulihat bahwa di 2021 teman-teman akan belajar banyak dari rasa keputusasaan teman-teman. Di sini bingung, aduh aku harus ngapain lagi ya, keuangan aku makin seret, pekerjaan aku gimana, dapat pekerjaan apa enggak nih tahun 2021 kayak gitu. Di sini aku lihat akan ada peluang yang datang ke teman-teman. Tapi di sini yang harus teman-teman waspadai dulu ya. Di sini teman-teman harus waspada dengan sesuatu kemelekatan. Suatu kemelekatan itu seperti gini ya. Ketika teman-teman masih mengharapkan, misalnya teman-teman katakanlah di PHK atau mungkin bisnisnya terpaksa tertunda atau mungkin gulung tikar, katakanlah bangkrut gitu ya. Di sini teman-teman harus bisa mengikhlaskan, merelakan. Jadi sesuatu yang mungkin teman-teman udah nyaman dengan pekerjaannya, gajinya udah oke, tiba-tiba di PHK atau gajinya dikurangi. Nah, teman-teman di sini diminta untuk mengikhlaskan dulu, memaafkan dulu. Jadi ya sudah, yang sudah berlalu dijadikan pelajaran. Teman-teman siap menyambut sesuatu yang baru di 2021. Jadikan yang pahit-pahit kemarin itu sebagai pelajaran. Kalau teman-teman kemarin jarang nabung, sekarang lebih bisa mengelola keuangan. Kalau kemarin teman-teman di PHK, sekarang teman-teman punya peluang untuk pekerjaan baru, bisnis baru, kayak gitu. Meskipun mungkin tampaknya menyeramkan karena belum dilakukan, tapi yakinkan dirinya untuk move on dulu. Kayak gitu, dan melepaskan diri dari kemelekatan sesuatu yang teman-teman harapkan tapi belum bisa teman-teman dapatkan. Dengan begitu, teman-teman bisa melepas energi yang membingungkan kayak gitu, karena The Moon itu adalah sesuatu yang belum jelas keinginannya, belum jelas arahnya. Makanya di sini banyak sepertinya teman-teman Cancer yang bingung dengan ingin pekerjaan baru, ingin bisnis baru dan sebagainya kayak gitu. Makanya di sini sepertinya aku lihat di tahun 2021 ada peluang yang datang ke teman-teman. Kalau teman-teman sudah bisa move on, sudah bisa melepaskan, merelakan sesuatu yang belum bisa teman-teman dapatkan, kayak gitu. Jadi di sini teman-teman akan bisa melihat sebuah peluang, yang mana peluang ini bisa berpotensi membuat teman-teman lebih maju lagi, terutama di pekerjaan, di keuangan, bisnis kayak gitu. Yang mana di sini teman-teman yang harus proaktif mencari tahu atau mencari informasi mengenai mungkin pekerjaan baru, bisnis baru, atau peluang-peluang yang berhubungan dengan keuangan. Karena di sini kartu ini seperti pingin bilang bahwa ini hidup kamu, keputusan kamu yang harus banyak-banyak informasi, karena di sini semesta udah ngasih banyak hal yang bisa teman-teman dapatkan di tahun 2021 kayak gitu, yang bisa kulihat di sini ya. Lalu
Di sini kalau memang peluangnya udah datang, teman-teman diminta untuk nggak hanya melihat doang, tapi juga dipikirkan, apakah peluang ini bagus, ini bidang pekerjaan apa, ini investasi apa, pastikan itu aman. Dan kalau misalnya teman-teman, oke, aku udah yakin akan ke sana, nah diusahakan. Karena Knight of Cups ini adalah kartu aksi ya, seorang pejuang yang mana dia memperjuangkan apa yang dia yakini benar, kayak gitu. Dan di sini aku lihat karena ini Knight of Cups lebih ke kenyamanan perasaan. Jadi kemungkinan di 2021 teman-teman akan mendapatkan pekerjaan atau peluang bisnis, atau kalau teman-teman udah bekerja, teman-teman akan sampai di sebuah kondisi yang mana ini akan membuat perasaan lebih tenang, lebih damai, lebih happy kayak gitu. Jadi nggak hanya sekedar dapat duit aja, tapi juga perasaannya happy kayak gitu. Ini 2021 hanya saja Knight of Cups ini adalah kartu yang bisa dibilang nggak kenceng banget larinya, tapi juga nggak lambat banget, jadi sedang-sedang lah larinya. Dalam artian di satu sisi dia bisa sangat bekerja keras, di satu sisi dia ingat kapan waktunya istirahat, kapan waktunya buat me time kayak gitu. Jadi bekerja keras boleh, tapi juga ingat waktu untuk istirahat. Itu sih intinya di sini, dan juga menikmati hidup intinya kalau Knight of Cups ini. Di hal-hal yang berhubungan dengan perasaan yang nyaman. Lalu di sini ada The High Priestess, lebih kepada kamu nanti kalau misalnya ya kondisi yang nggak enak, yang katakanlah kamu nggak ngerti harus ngapain, aku nganggur kah, aku ini bisa nggak sih dapat kerja, aku ini bisa nggak sih bisnis. Nah di tahun 2021 teman-teman akan menemukan sebuah transformasi yang tadinya belum move on dari yang lalu, bisnis atau keuangan, melekatkan diri pada sesuatu. Nah teman-teman di sini nanti akan menemukan percaya diri yang meyakinkan ke teman-teman sendiri bahwa teman-teman ini bisa, yang bisa mengubah nasib keuangan teman-teman ya teman-teman sendiri. Karena teman-teman nanti yang akan berjuang, teman-teman nanti yang akan menemukan peluang kayak gitu. Jadi ya teman-teman harus yakin teman-teman tuh bisa, teman-teman punya banyak kemampuan. Kalau misalnya teman-teman di sini punya saudara atau sahabat yang kayaknya enak banget ya kerjanya, udah umur masih muda tapi tabungannya udah banyak, nah ya sudah, biarkan, itu kan hidup dia. Teman-teman di sini yang harus mengukir kisah teman-teman sendiri, terutama di keuangan kayak gitu. Jadi bisa banget karena peluangnya ada, tinggal teman-teman mau beraksi atau bagaimana, atau enggak kayak gitu, membuang-buang kesempatan yang ada di depan mata. Dan ya kedepannya sih akan ada pilihan-pilihan ya di sini. Jadi sangat mungkin pilihan yang datang ini lebih dari satu, teman-teman yang harus pintar memutuskan. Dan sekali lagi aku mau ngasih warning di sini karena keluarnya The Devil. Hati-hati dengan kehadiran seseorang yang menawarkan pekerjaan, bisnis, atau mungkin investasi yang tampaknya menggiurkan, tapi sebenarnya dari awal niatnya udah buruk ke teman-teman. Jadi pastikan ketika tawaran datang, teman-teman harus pintar memikirkan, oh ini investasi apa? Apakah dari lembaga terpercaya, sudah berbadan hukum atau gimana? Kalau tawarannya pekerjaan juga sama, ini pekerjaan apa, kantornya di mana, legal apa enggak, kayak gitu-gitulah teman-teman yang harus proaktif mencari informasinya kayak gitu. Jadi jangan sampai di sini teman-teman menerima tawarannya karena tampaknya indah, menggiurkan, bikin cepat kaya, tapi malah membuat teman-teman kecewa pada akhirnya kayak gitu. Jadi Two of Swords ini mengenai pemikiran yang mendalam, memilih kayak gitu. Suatu hal harus benar-benar dipikirkan dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang jelas, yang informasinya harus banyak kayak gitu. Dan Seven of Pentacles di sini lebih kepada sebuah, atau di sini akan menjadi momen teman-teman untuk bersabar. Bersabar di sini nikmati aja momennya, nikmati pekerjaan yang datang, nikmati proses mengumpulkan keuangan lagi, bisnis juga bisa kayak gitu. Karena di sini Seven of Pentacles ini kartu yang menunjukkan kesabaran, dan di sini hasil yang akan teman-teman panen setelah teman-teman menanam kayak gitu loh. Setelah teman-teman bekerja keras, menanam bibit, rajin disiram, rajin dikasih pupuk. Nah sekarang di 2021 teman-teman akan siap panen dari apa yang sudah teman-teman usahakan kayak gitu yang bisa kulihat. Jadi di sini jangan ragu melihat peluang. Ketika peluang datang dipikirkan dulu, jangan sembrono, yakinkan diri bahwa teman-teman bisa, mampu, pasti bisa, dan dilakukan, diusahakan apapun itu, sekecil apapun kelihatannya, walaupun orang-orang mungkin menganggap remeh, apa sih kerja gitu doang, apa sih bisnis gini doang, tapi sesuatu yang kecil ini jika teman-teman bersabar, tekun,
akan ada masanya teman-teman nanti akan panen besar untuk meraih apa yang teman-teman inginkan, yang teman-teman harapkan. Teman-teman yang mungkin tadinya pontang-panting beli ini itu harus nabung banget, nah nanti teman-teman lebih bisa bernafas untuk memenuhi kebutuhan hidup teman-teman di sepanjang 2021. Rajin-rajin nabung juga ya buat teman-teman Cancer, kayak gitu yang bisa aku lihat. Dan seperti janjiku tadi, aku akan di sini ngasih juga warning godaan keuangan yang harus kamu waspadai, yang bisa menjadi pengeluaran tak terduga di 2021. Jadi ini kewaspadaan buat teman-teman Cancer, oke? Kita lihat. Paket internet ini sama sih. Jadi hati-hati kalau di sini teman-teman bocor pos keuangannya karena paket internet. Jadi teman-teman di sini pakai internet itu setiap orang butuh internet, tapi pastikan bahwa ini sesuai dengan kebutuhan. Kalau pekerjaan teman-teman berhubungan dengan kecepatan internet, silakan aja. Tapi kalau di sini sekedar buat nonton drama yang sebetulnya nggak butuh-butuh amat, jadi ini lagi lah, dipertimbangkan lagi. Nonton drama boleh, tapi apakah harus memakan kuota sebanyak itu? Apalagi kalau dananya masih seret, jadi dipertimbangkan lagi. Lalu di sini special one maksudnya di sini buat teman-teman yang sudah punya pasangan atau mungkin gebetan, suami istri, ada rasa untuk memberikan hadiah gitu kan, kalau lagi ulang tahun, anniversary gitu kan. Tapi di sini kalau teman-teman dananya ada, uangnya ada, silakan. Tapi teman-teman nggak perlu memaksakan diri ketika dananya belum ada, apalagi sampai harus ngutang-ngutang demi beli tas mewah, jam tangan mewah buat pasangan tersayang gitu, nggak perlu juga. Jadi di sini teman-teman bisa ngasih hadiah yang sesuai kemampuan teman-teman. Mungkin di sini teman-teman lebih bisa masakin buat dia apa menu spesial di hari ulang tahun dia, atau mungkin nemenin dia curhat, nemenin dia kemana, kayak gitu. Yang mana itu bentuk perhatian juga, itu bentuk hadiah juga dari teman-teman. Jadi kalau memang dananya belum ada, nggak perlu memaksakan sesuatu untuk menarik perhatian pasangan. Jadi teman-teman yang harus bisa berkompromi lah ke pasangannya, dikasih pengertian, maaf ya aku tahun ini masih harus berusaha nabung dan sebagainya, mungkin hadiahnya hadiah sederhana dulu kayak gitu ya. Intinya sih menikmati momen bersama dia, bukan tentang harganya tapi menikmati momennya. Lalu coffee di sini ya, kalau teman-teman suka minum kopi terutama di cafe, kalau emang butuh untuk happy atau untuk bikin seneng silahkan, tapi kalau terlalu sering juga diwaspadai ya, karena kadang harga kopi atau harga boba gitu kan juga nggak murah. Jadi ya kalau sekali waktu silahkan buat me time, buat happy, tapi kalau terlalu sering ya diwaspadai. Lalu di sini skincare, make up buat teman-teman cewek nih, perempuan terutama. Jadi skincare itu penting, kan itu aset ya buat kulit kita. Tapi kalau misalnya teman-teman di sini sekedar lapar mata ngeliat review baru kayaknya bagus, padahal skincare teman-teman masih 10-20 botol, nah dipertimbangkan apakah butuh saat ini atau itu sekedar rasa lapar mata aja. Padahal skincare teman-teman masih sekian botol, masih penuh, belum dicobain. Nah, hati-hati, karena kadang perempuan sering borosnya di dua hal ini, terutama kalau lagi diskon dan sebagainya. Oke. Tapi sekali lagi aku ketekankan, skincare boleh itu aset, tapi diwaspadai, dipertimbangkan kebutuhannya. Lalu traveling di sini, kalau teman-teman memang nanti di 2021 banyak destinasi wisata yang udah buka, kalau emang butuh buat refreshing, recharge energi silahkan. Tapi kalau misalnya sekedar buat bagus-bagusin feed Instagram atau sekedar pamer yang sebenarnya belum butuh banget buat traveling, ya diperhatikan. Terutama sekali lagi kalau dananya belum ada. Jadi jangan memaksakan diri traveling kalau memang masih seret keuangannya. Kalau ada ya silakan aja, nggak apa-apa kayak gitu. Oke, buat teman-teman Cancer di sini itu yang bisa aku reading mengenai keuangan kamu. Kalau teman-teman merasa ini resonate, silakan kasih like, boleh juga komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye bye.